Kisah preman terminal berambut gondrong masuk Kopassus, lamaran ditolak dan dicampakkan. Seorang pria yang dikenal sebagai preman terminal ternyata bisa menjadi anggota pasukan elit TNI Angkatan Darat, yaitu Kopassus. Pria ini sehari-hari nongkrong di terminal dengan gaya koboi, bahkan lolos seleksi hingga menjadi prajurit Kopassus. Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia guys? Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, jangan lupa tekan subscribe guys. Dan jangan juga lupa tekan locengnya sekali. Bukannya apa guys? Supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya reactionkan untuk anda semua guys. Okey, bagaimana perkembangan COVID-19 di negara anda guys? Bagaimana? Di Malaysia sekarang adalah semakin berkurangan. Alhamdulillah guys, semakin berkurangan. Dan mudah-mudahan hingga puasa nanti dan hingga hari raya nanti kita boleh pergi ke rumah sanak saudara kita guys apabila COVID-19 semakin berkurangan. Ok guys, hari ini saya nak reaction satu lagi video daripada Indonesia, iaitu daripada channel Militer Magazine guys Katanya di sini, kisah haru Kopassus, seorang preman diterima melamar jadi TNI dan menjadi Kopassus. Wow guys, kisahnya ni mesti sangat apa orang kata, sangat best cerita dia guys Sebab tu saya rasa macam nak reaction. Saya bacakan sedikit kisah dia guys Seorang pria yang dikenal sebagai preman terminal ternyata bisa menjadi anggota pasukan elit TNI AD Kopassus. Preman yang sehari-hari nongkrong di terminal dengan gaya koboi tersebut bahkan lolos seleksi hingga menjadi prajurit Kopassus. Wow guys, so saya tak sabar untuk reaction video tersebut. Bagaimana ceritanya, bagaimana videonya? Jom kita sama-sama saksikan video tersebut guys. 2000 years later. 1, 2, 3. Halo Sobat Militer Magazines. Kali ini video pertama dari channel Militer Magazines adalah kisah preman terminal berambut gondrong masuk Kopassus, lamaran ditolak dan dicampakkan. Seorang pria yang dikenal sebagai preman terminal ternyata bisa menjadi anggota pasukan elit TNI Angkatan Darat, yaitu Kopassus. Pria ini sehari-hari nongkrong di terminal dengan gaya koboi, bahkan lolos seleksi hingga menjadi prajurit Kopassus. Mungkin sulit dipercaya dengan akal sehat, seorang preman terminal bisa menjadi bagian dari komando pasukan khusus atau Kopassus. Tetapi hal ini benar adanya. Baginya, menjadi anggota TNI adalah cita-citanya, meskipun sempat beberapa kali ditolak. Ya. So itulah orang kata guys kalau dah rezeki guys walaupun macam mana pun, kalau dah rezeki Allah takdirkan kita menjadi Kopassus ataupun rezeki macam mana pun datang, kalau itu memang dah rezeki kita, pasti akan kita punya guys betul tak guys? Dia adalah Letkol Untung Pranoto. Sebelum menjadi seorang tentara Kopassus, Letkol Untung Pranoto merupakan preman terminal. Untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat karena tak ingin terus berkecimpung di terminal menjadi preman. Kisah ini tertulis dalam buku yang berjudul Kopassus untuk Indonesia dalam bab pilihan hidup jadi bajingan atau tentara. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, pastikan sahabat Militer Magazines sudah subscribe channel ini. Ya. Jangan lupa subscribe channel Militer Magazine guys dan channel saya sekali terbaik. Kisah ini awalnya Untung merupakan seorang preman terminal yang kemudian melamar menjadi anggota TNI. Sehari-hari Untung nongkrong di terminal bus dengan penampilannya yang garang, hanya memakai kaos singlet, rambut panjang, dan sepatunya boots ala koboi. Bosan menjadi preman dan hidup di terminal, Untung mempunyai keinginan mengabdikan diri menjadi tentara. Untung pun mencoba peruntungan melamar menjadi anggota TNI. 2 kali Untung mendaftar menjadi anggota TNI, namun baru yang kedua kalinya mendaftar, Untung diterima. Pertama kalinya mendaftar menjadi TNI, Untung datang dengan kaos singlet dan rambut gondrongnya. Saat itu Untung ditolak karena penampilannya tersebut. Tak patah arang, Untung pun kembali mendaftar
Kali ini dia datang dengan penampilan rapi, rambut gondrongnya juga dibabat. Berbeda dengan pendaftaran yang sebelumnya, pada pendaftaran kedua ini, Untung lebih bersungguh-sungguh. Ya, betul. Dalam hati ia berkata, kalau saya tidak jadi tentara, saya akan jadi bajingan, ucapnya dalam hati. Sebelum datang untuk melamar, dirinya juga meminta restu dari ibunya dan keluarganya. Alhasil, Untung pun lalu diterima menjadi anggota TNI Angkatan Darat dan berpangkat Prada. Wow. Masuk menjadi tentara, Untung termasuk satu di antara prajurit yang loyal dan selalu antusias mengerjakan tugas di kesatuannya. Untung juga terkenal sebagai prajurit yang ulet dan tekun. Karir Untung Pranoto di Kesatuan Angkatan Darat terus menanjak sampai akhirnya terpilih masuk dalam satuan elit TNI di Angkatan Darat, Wow, yaitu hebat dia, guys. Kopassus. Karena keuletannya tersebut, Untung pun kemudian dipilih menjadi prajurit Kopassus. Meski saat itu gaji menjadi anggota Korps Baret Merah sangat kecil, tetapi ia jalani dengan ikhlas dan rasa bangga. Layaknya pria dewasa lainnya setelah mempunyai penghasilan, Untung pun berhasil untuk menikah. Tugas Untung di Kopassus yaitu ikut mendidik para prajurit Kopassus menjadi prajurit yang loyal dan setia kepada NKRI. Kisah ini tertulis dalam buku yang berjudul Kopassus untuk Indonesia dalam bab pilihan hidup, jadi bajingan atau tentara. Sahabat Militer Magazines bisa membeli buku ini di toko buku terdekat. Ya, insyaallah. Bagaimana menurutmu sahabat Militer Magazines? Silahkan berkomentar di bawah video ini. So okay guys, kita dah tengok tadi bagaimana nasib si Untung guys. Mula-mula dia pergi untuk temuduga sebagai Kopassus, tak diterima. Dan kali kedua dia pergi, waktu yang pertama tu dia rambut dia panjang dengan kasut cowboynya. Mungkin waktu tu penampilannya agak, orang kata kalau orang Malaysia panggil selekeh lah, mungkin tak kemas. Jadi waktu tu dia tak terpilih. Dan kali kedua dia pergi untuk temuduga sebagai Kopassus, alhamdulillah dia telah diterima guys. Memang untung lah dia guys. Sesuai dengan namanya Untung. Untung ni kalau dalam Malaysia ni, untung lah untung. Maksudnya macam mana nak cakap lumayan lah kalau orang Indonesia kan. Betul tak guys? Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda orang Indonesia dan manfaat untuk kami orang Malaysia guys. Minta maaf guys kerana kami selalu reaction video-video daripada Indonesia. Bukan apa guys, kerana orang Indonesia semuanya hebat-hebat guys. Okay guys, semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye. Bye bye.